Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asam Mariayun dengan NIM 22076030. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang modul 7 dengan judul Koneksi API untuk tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise. Mungkin saya akan membahas secara singkat tentang API, yang dimana API atau Application Programming Interface adalah antarmuka yang memungkinkan dua sistem berbeda berkomunikasi dan bertukar data. API dapat digunakan dalam berbagai platform termasuk web, mobile, dan desktop. Ada beberapa jenis API. Yang pertama adalah RESTful API, yaitu API yang berbasis arsitektur REST atau Representational State Transfer yang menggunakan protokol HTTP dan format data seperti JSON atau XML. Lalu ada SOAP API. SOAP API ini berbasis protokol SOAP, yaitu Simple Object Access Protocol, yang lebih kompleks dibandingkan dengan REST karena menggunakan XML dan protokol khusus. Lalu ada GraphXL API. API yang memungkinkan klien meminta data secara spesifik sesuai kebutuhan dengan mengurangi jumlah data yang dikirim. Ada beberapa konsep CRUD dalam API. Yang pertama ada POST, yaitu create, menambahkan data baru ke dalam database. Lalu ada get, yaitu read, mengambil data dari database. Lalu ada put atau patch, yaitu update, memperbarui data yang telah ada. Dan terakhir ada delete, yaitu menghapus data dari database. Mungkin kita langsung saja masuk ke langkah kerja. Pada modul kali ini kita menggunakan resource karena API resource merupakan layer yang berfungsi sebagai transformasi model menjadi format JSON yang lebih mudah, cepat, dan scalable. Yang pertama, kita akan membuat resource untuk mahasiswa dengan menggunakan perintah PHP artisan make resource mahasiswa resource. Kita buka project kita CLS. Kita akan membuatkan resource dengan menggunakan PHP artisan make resource mahasiswa resource seperti ini. Resource mahasiswa resource. Oke, kita enter. Sebentar. Program akan membuatkan resource untuk project kita. Lalu selanjutnya, setelah membuat resource untuk mahasiswa resource, dan kita akan mengisi resource tersebut dengan codingan seperti ini. Kita buka dulu resource-nya. Di sini ada resource dalam mahasiswa resource. Mungkin kita salin saja dari sini. Kita minta bantukan AI buat menjalin ulang. Sini kita pastekan gambar. Lalu kita minta AI buat salin ulang kodenya, sehingga kita hanya akan tempel langsung ke kode ataupun project kita. Kita timpa. Oke. Lalu kita akan membuat controller untuk mengatur API mahasiswa dengan perintah PHP artisan make controller API mahasiswa controller. Di sini kita akan membuat controller untuk API. Jadi PHP artisan make controller API mahasiswa controller. Seperti ini. Ini typo, ntar make. Oke, ntar. Setelah itu, buat function untuk menampilkan list data mahasiswa lewat API dengan memasukkan codingan seperti berikut. Kita buka dulu API, lalu mahasiswa controller. Lalu di sini kita akan buatkan function seperti ini. Function index ini kita public
ini. Sini ada variabel data dengan siswa with R jurusan. Lalu kita tambahkan metode get di sini. Oke. Lalu return new siswa resource lalu kita buatkan true, kita buatkan namanya list data mahasiswa. Di sini ada data, kita titik koma seperti ini. Di sini ada error sepertinya, mahasiswa jurusan. Oh, namespace nya kita belum buat ya. Sudah sini kita cocokkan controller resource. Oh, modelnya kita belum masukkan. Use add models mahasiswa. Bila kita lanjutkan kepada root untuk API-nya, di sini saya telah membuatkan root untuk menambahkan API. Di sini kita bisa membuatkan file API di dalam root dan memasukkan kode seperti ini. Ini saya telah membuatkan sebelumnya untuk API, file API di dalam root. Lalu kita masukkan mahasiswa index. Selanjutnya kita bisa mengetes melalui postman menggunakan metode get di sini. Lalu API mahasiswa, kita index, kita get. Lalu di sini harusnya kita dapatkan data mahasiswa yang telah ditambahkan sebelumnya di sini. Di sini sama ya, seperti resultnya. Lalu kita akan menambahkan method store untuk menambahkan data melalui API. Di sini saya sudah menambahkan method store di sini. Dan untuk rootnya juga saya telah tambahkan. Di sini kita menggunakan metode post store untuk menambahkan data. Kita coba di postman. Di sini kita ubah menjadi post dan kita ubah index ini menjadi store. Dan untuk body kita akan isi sesuai dengan key dari tabel kita, yaitu nama, enim nama, jurusan, ID, jenis kelamin, dan alamat. Ini saya telah buatkan beberapa contoh. Coba kita send. Dan di sini data telah berhasil ditambahkan. Harusnya di dalam sini, coba kita refresh, harusnya datanya telah masuk ke dalam database kita. Lalu sama seperti ini API root, ini resultnya. Lalu kita next ke show. Show ini kita tambahkan untuk method show yang berfungsi sebagai untuk menampilkan data berdasarkan ID di sini. Di sini berdasarkan ID. Terpencet. Lalu untuk sebenarnya ada terhapus. Ya, di sini ada show ID. Di sini API juga saya sudah tambahkan untuk API dari method ataupun fungsi dari show. Kita coba di postman, kita ubah menjadi get, dan di sini
kita show, lalu kita tambahkan ID dari data kita. Kita coba ID 1, kita send, maka data ID 1 akan ditampilkan. Kalau kita ubah menjadi ID 2, maka ID yang 2 kosong sepertinya. Mungkin kita bisa cek di database. Kita buka dulu phpMyAdmin, lalu kita coba buka database kita sebentar untuk melihat ID dari data yang ke nomor 2 ini. Terus sebentar untuk membuka phpMyAdmin-nya. Mungkin kita coba ID 3, apakah data tersebut adalah di ID 3. Oh, ternyata data tersebut adalah ID nomor 3 untuk ID-nya. Lalu kita lanjut ke root show tadi. Lalu kita lanjutkan ke function update. Update di sini berfungsi sebagai memperbarui data. Di sini kita tambahkan kodenya sesuai job sheet ataupun modul. Dan untuk API root kita telah menambahkan untuk update. Di sini kita menggunakan post. Dan kita coba di sini untuk postman-nya kita ubah menjadi post. Ini ubah menjadi update. Kita coba mengubahkan jenis kelamin dari data mahasiswa nomor 3 ini menjadi pria. Di sini kita ubah menjadi pria, kita send. Lalu harusnya ini bahasa data mahasiswa telah berhasil diubah. Lalu kita coba refresh di sini. Harusnya jenis kelamin berubah menjadi pria. Lalu yang terakhir itu ada destroy ataupun menghapus data melalui API. Di sini saya telah menambahkan kode destroy di sini. Kita artikan dulu destroy. Dan untuk rootnya kita menggunakan metode get, yaitu destroy berdasarkan ID. Di sini kita coba menghapus data dengan ID 3 ini. Kita coba hapus dengan menggunakan destroy. Kita ubah menjadi get, lalu kita send. Harusnya data ini telah terhapus, dan ketika coba kita refresh dan datanya harusnya telah terhapus di sini. Mungkin cukup sekian pembahasan dari modul 7 kali ini, yang mana modul 7 ini adalah modul terakhir dari tugas arsitektur dan integrasi enterprise. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.